Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmatillah, salah satu mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Hasanuddin. Dengan adik Nurul Adha ya? Iya, Kak. Benar. Ya. Senangnya dipanggil apa? Bisa dipanggil Nurul aja. Oh iya, adik Nurul ya. Sekarang sudah kelas berapa kalau boleh tahu? Sekarang udah kelas 3 semester 1. Oh iya. Jadi tujuan penyuluhan kali ini yaitu saya ingin adik Nurul mengetahui apa sih itu depresi, kemudian bagaimana tanda-tanda seseorang yang mengalami depresi, faktor apa saja yang dapat menyebabkan depresi, dan yang paling penting yaitu bagaimana pencegahan depresi. Sebelum memulai penyuluhan, saya ingin bertanya, apa yang adik Nurul ketahui mengenai depresi? Yang saya ketahui tentang depresi itu mungkin, maaf ya kalau salah Kak, mungkin depresi itu kayak tekanan-tekanan yang datang dari luar ke diri kita sendiri yang bisa membuat kita mungkin sedikit merasa kurang fokus dengan keadaan sekitar gitu. Ya, betul sekali. Berarti adik Nurul sudah mengetahui ya dasar-dasar dari apa itu depresi. Kemudian selanjutnya kita mulai saja ya. Apakah adik Nurul bersedia dan sudah siap mendengarkan? Iya Kak, bersedia dan sudah siap. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Jadi saya mulai share screen. Apakah sudah kelihatan? Belum, masih proses Kak. Iya, udah. Oke, deteksi awal depresi. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu depresi, kemudian apa saja penyebab depresi, tanda-tanda remaja yang mengalami depresi, dan yang terakhir, cara mencegah depresi. Nah, yang pertama, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan kondisi emosional individu yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, putus asa, tidak percaya diri, merasa bersalah, kehilangan minat, menyendiri, dan merasa tidak memiliki harapan lagi secara berlebihan. Nah, selanjutnya, apa saja sih penyebab depresi? Nah, yang pertama itu ada faktor psikologis. Kehilangan harga diri, depresi sebagai suatu efek yang dapat melakukan sesuatu terhadap agresi yang diarahkan ke dalam dirinya. Apabila pasien depresi menyadari bahwa mereka tidak hidup sesuai dengan yang dicita-citakannya, akan mengakibatkan mereka putus asa. Nah, di mana ketika seseorang mengalami depresi yang berlebihan itu, mereka menganggap suatu kegagalan itu secara berlebihan. Nah, ujung-ujungnya menyebabkan mereka putus asa, kemudian depresi. Yang selanjutnya ada faktor sosial. Peristiwa hidup yang penuh tekanan seperti kehilangan seseorang yang dicintai atau lama menganggur. Interaksi yang negatif dengan orang lain menghasilkan penolakan. Contohnya, orang-orang tersebut misalnya dikucilkan di suatu lingkungan tertentu sehingga membuat rasa percaya diri mereka menjadi menurun dan mengakibatkan depresi. Selanjutnya ada faktor spiritual. Depresi dapat terjadi karena rendahnya kadar keagamaan dalam diri seseorang. Orang yang kadar imannya atau ketakwaannya rendah cenderung lebih mungkin menderita depresi karena kurangnya pegangan hidup. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda remaja yang mengalami depresi. Yang pertama itu ada perubahan kondisi emosional. Nah, perubahan kondisi emosional ini ditandai dengan perubahan mood yang mungkin terpuruk, sedih, atau murung, kadang dapat berubah-ubah secara cepat. Selanjutnya yaitu penuh air mata atau menangis, dan mudah tersinggung, kegelisahan, juga mudah marah. Selanjutnya ada perubahan motivasi. Nah, perubahan motivasi ini ditandai dengan merasa tidak termotivasi atau kesulitan melakukan aktivitas pada pagi hari atau bahkan bangun dari tempat tidur. Selanjutnya ada kehilangan kesenangan atau minat dalam aktivitas yang menyenangkan. Nah, beberapa orang yang depresi ini sepertinya biasanya kehilangan minat untuk melakukan sesuatu yang ia senangi. Kemudian ada perubahan fungsi dan perilaku motorik. Nah, perubahan fungsi dan perilaku motorik ini ditandai dengan bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya, perubahan kebiasaan tidur, terlalu banyak atau sedikit tidur,
bangun lebih cepat daripada biasanya dan sulit kembali tidur. Kemudian ditandai dengan perubahan selera makan. Biasanya makan terlalu sedikit atau makan terlalu banyak. Nah, dan yang terakhir itu ada perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini ditandai dengan sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih. Selanjutnya ada kurangnya rasa percaya diri dan berpikir akan kematian atau bunuh diri. Nah, orang depresi cenderung ingin melakukan tindakan bunuh diri dan berpikir bahwa dirinya itu tidak berguna, maka hal yang sepatutnya ia lakukan yaitu bunuh diri agar ia mungkin bisa merasa tenang dan tidak lagi merasakan kegelisahan yang ia rasakan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada cara mencegah depresi. Yang pertama itu ada membangun citra diri positif. Nah, citra diri berasal dari bagaimana menyimpulkan diri sendiri atau beropini tentang diri sendiri yang membuahkan citra positif. Nah, membangun citra diri positif ini merupakan kita seharusnya berpikir positif terhadap diri kita sendiri, bahwa kita percaya pada diri kita bisa melakukan hal-hal positif ke depannya. Kemudian ada menjalankan agenda perbaikan berkelanjutan yang realistis. Nah, menyiapkan berbagai hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri di masa depan. Dengan merencanakan program atau jadwal tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari agar hidup lebih bagus di hari esok. Nah, contohnya dengan merencanakan target yang benar-benar ingin diraih sebagai bukti adanya perbaikan dalam diri. Dan yang terakhir ada mengganti paham perfection menjadi excellent. Dengan bahasa yang sederhana dapat dijelaskan bahwa perfection adalah menuntut kesempurnaan dari orang lain dan dari diri sendiri. Nah, sementara excellent adalah mengusahakan kesempurnaan secara bertahap, perbaikan berkelanjutan. Nah, lebih baik kita mengganti paham kita menjadi paham yang excellent, di mana kita tidak lagi menuntut diri kita untuk selalu menjadi sempurna, tetapi kita selalu mengusahakan kesempurnaan tersebut secara bertahap demi mencapai segala sesuatu yang ingin kita tuju. Nah, yang terakhir ada video motivasi tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari depresi. Menyaksikan. Masalah, beban, sama seperti pensil yang ada di tangan saya. Dan pakai menulis, gambar, melukis, itu sederhana. Tapi kita semua tahu, hidup ini penuh dengan cerita. Kadang masalah datang, kadang persoalan menjadi beban. Kadang sesuatu yang awalnya begitu ideal, ya, kita patah, hancur dalam Nah, penyampaian materi telah selesai. Apakah ada yang ingin Adik Nurul tanyakan? Iya, dari penjelasan yang disampaikan tadi sama kakak, saya ini penasaran kan, seperti yang mungkin dalam pemahaman saya, depresi ini kan berkaitan dengan mungkin emosi kan dengan otak nih. Pertanyaan saya mungkin, bisakah kakak jelaskan gitu cara kerja otak ketika orang ini tuh terkena depresi gitu? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus. Cara kerja otak ya. Nah, jadi depresi yang merupakan masalah kejiwaan serius dapat membuat fungsi otak terganggu dan merusak jaringan otak. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa depresi berkaitan dengan kurangnya kadar oksigen pada tubuh, atau bahasa medisnya hipoksia, yang dapat merusak jaringan dan sel tubuh. Nah, lama-kelamaan kondisi ini dapat menyebabkan jumlah oksigen di organ tubuh berkurang, termasuk di otak. Nah, berkurangnya oksigen di otak pada penderita depresi ini juga disebabkan oleh peradangan pada otak dan kurangnya lancar aliran darah di otak akibat depresi. Nah, dari itu seseorang yang depresi mungkin mengalami gangguan pada bagian otak karena kurangnya pasokan oksigen untuk masuk ke dalam otak. Seperti itu. Apakah adik sudah paham?
Oh iya Kak, saya paham. Jadi pada intinya kalau misalnya orang ini terkena depresi, berarti otomatis akan berpengaruh pada otaknya karena kekurangan oksigen ya? Iya, pintar sekali. Iya. Jadi setelah mendengarkan materi tadi, saya ingin bertanya kepada Adik Nurul. Apa-apa saja yang Adik Nurul pahami mengenai depresi yang telah saya sampaikan tadi? Bisakah Adik Nurul menjelaskannya? Secara keseluruhan kayak gitu maksudnya? Iya, dimulai dari pengertian, tanda dan gejala, faktor-faktor, dan cara pencegahannya. Iya, berdasarkan pengertian tadi, yang bisa saya pahami kalau misalnya depresi itu berhubungan dengan kondisi emosional seseorang, di mana kalau misalnya ini orang mungkin merasakan perasaan sedih, terus marah, terus merasa harga dirinya tuh rendah dan juga sedikit tidak percaya diri gitu. Terus selanjutnya kalau nggak salah tadi penyebabnya itu kalau nggak salah ada 3 ya, psikologis, sosial sama spiritual. Kalau psikologis itu individu ini merasa bahwa merasa tertekan karena dia merasa bahwa apa yang dicita-citakannya itu tidak bisa tercapai hingga menjadi satu tekanan gitu untuk dia. Kalau masalah yang bagian sosialnya mungkin ada tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar seperti keluarga atau teman-teman sebaya, terus bermasalah dengan interaksinya gitu, sampai merasakan tekanan-tekanan yang bisa membuat depresi. Lalu yang ketiga itu spiritual, di mana spiritualnya orang ini kayak agamanya ini kurang mungkin agak rentan gitu sampai mudah untuk terkena depresi. Ya. Lalu yang berikutnya itu tanda-tanda perilaku pada remaja. Ya, betul. Seingat saya itu tadi kalau nggak salah ada kayak perubahan kondisi emosional ya, perubahan kondisi emosional di mana ini remaja itu mengalami perubahan mood yang kadang senang, kadang sedih juga. Terus ada perubahan motivasi di mana remaja ini merasa bahwa dia kehilangan apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia sukai gitu. Lalu selanjutnya ada perubahan fungsi dan motorik ya. Ya yang kayak gitu di mana remaja ini lamban gitu dalam mengerjakan segala sesuatunya, dalam bergerak dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Terus ada perubahan kognitif, kayak ini remaja sulit untuk fokus pada tujuannya gitu, pada arah yang dia inginkan. Lalu yang terakhir itu pencegahan ya. Pencegahannya itu kalau nggak salah tadi membangun citra diri yang positif, kayak misalnya kita lihat kita harus memandang diri kita itu sebagai seseorang yang positif gitu, dalam segi positif dan menghindari sesuatu yang negatif. Lalu yang seingat saya mengubah pandangan dari perfection ke excellent, di mana kita seharusnya tidak memandang sesuatunya itu harus sempurna, tapi secara bertahap itu kesempurnaannya gitu. Jadi nggak langsung segalanya itu dikerjakan secara sempurna. Itu aja sih. Oh iya, bagus sekali ya. Berarti Adik Nurul tadi memperhatikan dengan sesama ya. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan yaitu pada dasarnya setiap orang memiliki berbagai masalah, dimulai dari masalah yang ringan sampai dengan masalah yang berat. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang biasanya menjadi faktor pemicu seseorang dapat depresi, tetapi tidak semua orang mengalaminya. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap orang mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Berbeda dengan seseorang yang mengalami depresi. Seorang tersebut cenderung tidak percaya pada dirinya bahwa ia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu mendukung orang-orang yang tentunya membutuhkan bantuan dari kita agar seseorang tersebut bisa bangkit kembali dari berbagai keterpurukannya dan memulai hidup yang baru dengan baik dan positif. Itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya ucapkan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Kak, terima kasih. Ya, sama-sama.